Selamat malam dan selamat bergabung para pendengar di Official. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi. Cerita kali ini berjudul Janji yang Tak Pernah Ditepati. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Gedung Pertiwi. Begitu asrama mahasiswi di sebuah universitas di Jogja itu dikenal. Menjulang megah di tepi kampus, bukan kemegahan arsitektur yang membuat gedung itu lekat diingatan, melainkan bisikan-bisikan yang mengiringinya. Kisah tentang penunggu, lorong-lorong yang tak berujung, dan suara-suara lirih yang kerap terdengar di tengah malam. Mira, seorang mahasiswi baru dari Malang, tak terlalu memperdulikan cerita-cerita itu. Ia lebih fokus pada pendirian dan mimpinya menjadi seorang arkeolog. Mira mendapatkan kamar di lantai 3, nomor 312. Kamar itu tak terlalu besar, hanya berisi tempat tidur susun, meja belajar, dan lemari pakaian. Jendelanya menghadap ke halaman belakang gedung, di mana pepohonan rindang berdiri kokoh. Awalnya, Mira merasa nyaman, namun ketenangan itu perlahan mulai terusik. Semuanya bermula dari mimpi. Setiap malam, Mira dihantui mimpi yang sama. Ia bermimpi berdiri di sebuah pantai berpasir hitam, diterpa angin kencang dan deburan ombak yang ganas. Di kejauhan ia melihat sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya tergerai panjang, melambai-lambai seolah memanggilnya. Sosok itu selalu tampak sedih, matanya menatapnya dengan pilu. Awalnya Mira menganggap mimpi itu hanya akibat kelelahan. Jadwal kuliah yang padat dan penyesuaian dengan lingkungan baru membuatnya mudah lelah. Namun, mimpi itu terus berulang, semakin nyata dan mengganggu. Bahkan, ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang setiap kali terbangun. "Kamu pucat, Mira? Sakit?" tanya Rini, teman sekamarnya suatu pagi. Mira menggeleng. "Cuma kurang tidurin, mimpi buruk terus." Rini mengerutkan kening. "Mimpi buruk? Tentang apa?" Mira ragu sejenak. Apakah ia harus menceritakan mimpinya? Ia takut Rini akan menganggapnya aneh atau takut. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berbagi. Setelah menceritakan mimpinya, Rini terdiam. Aku pernah dengar cerita tentang itu," kata Rini akhirnya. "Katanya di sekitar sini dulu ada seorang perempuan bangsawan yang meninggal karena tenggelam di laut. Arwahnya gentayangan di pantai dan sering muncul dalam mimpi mencari seseorang." Mira menelan ludah. "Tapi apa hubungannya dengan mimpi aku?" Rini mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin saja arwah perempuan itu sedang mencari kamu." Ucapan Rini membuat Mira merinding. Ia merasa semakin tidak nyaman di gedung Pertiwi. Ia mulai memperhatikan hal-hal aneh di sekitarnya. Lampu yang berkedip-kedip sendiri, pintu yang terbuka tanpa sengaja, dan suara-suara aneh yang terdengar di lorong. Suatu malam saat Mira sedang belajar, ia mendengar suara tangisan lirih dari arah lorong. Suara itu terdengar sangat sedih dan memilukan. Mira memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mencari sumber suara. Ia menyusuri lorong yang gelap dan sepi. Semakin jauh ia berjalan, suara tangisan itu semakin jelas. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu tampak gelap dan kosong. Ia mengintip dari celah pintu. Di dalam kamar, ia melihat seorang perempuan bergaun putih berdiri membelakanginya. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu terus menangis, bahunya berguncang hebat. Mira terkejut dan mundur ke belakang. Jantungnya berdebar-debar kencang. Ia yakin perempuan itu adalah sosok yang selalu muncul di dalam mimpinya. Siapa kamu?"
tanya Mira dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Perlahan ia membalikkan badannya. Wajahnya pucat dan kosong. Matanya menatap Mira dengan tatapan yang dingin dan menyayat hati. Aku mencari suamiku, bisik perempuan itu dengan suara serak. Mira semakin ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. "Suamimu siapa?" tanya Mira dengan susah payah. Perempuan itu menunjuk ke arah lukisan yang tergantung di dinding kamar. Lukisan itu menunjukkan seorang pemuda tampan berbaju beskap tersenyum ke arah pelukisnya. "Dia, Raka Paranadipa," jawab perempuan itu. "Dia berjanji akan kembali kepadaku, tapi dia tak pernah menepati janjinya." Mira terkejut. Raka Paranadipa, ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Tapi siapa kamu?" tanya Mira. Perempuan itu menunduk. "Namaku Sekarwulan. Aku berasal dari masa lalu. Raka adalah tunanganku. Ia menghilang demi ambisi politik dan tak pernah kembali." Air mata mulai mengalir di pipi perempuan itu. Ia mendekat ke arah Mira, tangannya terulur hendak menyentuhnya. Mira akhirnya berhasil membebaskan diri dari keterpakuannya. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan perempuan itu dan kamar yang gelap. Ia berlari hingga sampai di kamarnya, mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang perempuan itu dan kisahnya. Keesokan harinya, Mira menceritakan pengalamannya kepada Rini. Rini mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku rasa kamu harus mencari tahu lebih banyak tentang cerita ini," kata Rini. "Siapa tahu kamu bisa membantu arwah Sekarwulan mendapatkan kedamaian." Mira mengangguk. Ia merasa bertanggung jawab untuk membantu perempuan itu. Ia mulai melakukan penelitian tentang sejarah lokal, cerita rakyat, dan kisah tentang perempuan bernama Sekarwulan dan Raka Paranadipa. Ia mencari informasi di perpustakaan, internet, dan bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang legenda lama dari daerah pesisir selatan. Semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin ia memahami kisah tragis yang menimpa Sekarwulan. Ternyata, Raka adalah bangsawan muda dari pesisir selatan yang bertunangan dengan Sekarwulan. Namun, demi mendapatkan jabatan tinggi, ia menikahi anak pejabat kerajaan dan meninggalkan Sekar begitu saja. Sekar yang menunggu di tepi laut akhirnya menghilang dan diduga tenggelam. Setelah mengetahui kisah lengkapnya, Mira merasa iba pada Sekar. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membantunya. Ia mencari tahu tentang ritual tradisional yang bisa dilakukan untuk menenangkan arwah yang gelisah. Ia menemukan informasi tentang sebuah ritual bernama tarian keramat, tarian pemanggil jiwa yang bisa dipersembahkan di tempat-tempat angker untuk mengantar arwah ke alam baka. Mira memutuskan untuk melakukan ritual tarian keramat di Gedung Pertiwi. Ia meminta bantuan Rini dan beberapa teman lainnya untuk mempersiapkan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan bunga-bunga, dupa, dan sesajen lainnya. Mereka juga mencari seorang penari yang memahami gerak ritual tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di halaman belakang Gedung Pertiwi. Suasana terasa hening dan misterius. Penari keramat mulai menari dengan gerakan yang anggun dan mempesona. Musik gamelan mengiringi tarian tersebut, menciptakan suasana yang hikmat dan penuh kehusuan. Saat tarian mencapai puncaknya, Mira merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat sosok perempuan bergaun putih muncul di dekat penari, Sekarwulan.
Perempuan itu menatap tarian keramat dengan tatapan yang penuh haru. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tampak tenang dan damai. Setelah tarian selesai, Sekar Wulan menghilang. Suasana kembali hening. Mira dan teman-temannya merasa lega. Mereka yakin ritual itu berhasil menenangkan arwah Sekar Wulan. Sejak saat itu, gedung Pertiwi tidak lagi dihantui oleh suara tangisan dan penampakan misterius. Mira dan teman-temannya bisa belajar dan beristirahat dengan tenang. Mira melanjutkan studinya dengan semangat baru. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude dan menjadi seorang arkeolog yang sukses. Ia terus mempelajari sejarah dan budaya Indonesia dengan harapan bisa mengungkapkan lebih banyak kisah-kisah tersembunyi yang terpendam di negeri ini. Namun, ia tak pernah melupakan pengalaman mengerikannya di gedung Pertiwi. Ia selalu mengingat kisah Sekar Wulan, sang perempuan yang dikhianati. Ia percaya setiap tempat memiliki cerita dan setiap arwah membutuhkan kedamaian. Dan ia sebagai seorang arkeolog memiliki tanggung jawab untuk mengungkap cerita-cerita itu dan membantu arwah-arwah tersebut menemukan kedamaian. Ia sering kembali ke gedung Pertiwi, bukan untuk mencari hantu, melainkan untuk mengenang Sekar Wulan dan memberikan penghormatan terakhir padanya. Ia membawa bunga-bunga segar dan membacakan doa untuknya, berharap arwahnya bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Bisikan-bisikan tentang masa lalu dan kisah Sekar Wulan yang tragis akan selalu terukir dalam benak Mira. Ia adalah saksi bisu dari kekuatan cinta, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menemukan kedamaian. Dan ia, seorang arkeolog muda, akan terus menjaga kisah itu tetap hidup. Oke guys, itu tadi cerita tentang sebuah janji yang tidak pernah ditepati. Bagi kalian yang sudah pernah mengucapkan janji kepada seseorang, berusahalah untuk selalu menepatinya, atau berusahalah untuk jangan menjanjikan apapun kalau kalian tidak bisa melakukannya. Oke, sekian untuk cerita malam ini, dan tunggu cerita mengerikan lainnya di video aku selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar aku lebih semangat untuk membuat konten lain kali. See you guys.